الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة. ثم أما بعد, jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mubin fi Akhtal Musallin, yaitu kesalahan-kesalahan yang nyata, perkataan yang terang tentang kesalahan dalam salat. Itu yang ke-51 di sini, as-samar ba'da salat al-isya. Itu tidak tidur ya setelah salat isya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat ba'da salat isya. Dalilnya di sini an Abi Barzah radhiyallahu anhu, kata penulis hafizahullah, dari Abu Barzah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-naum qabla al-isya wal hadits ba'daha. Itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang tidur sebelum salat isya. Tidak suka tidur sebelum isya dan tidak senang bincang-bincang setelah isya. Yani maksudnya bincang-bincang yang misalnya tidak ada kaitannya dengan hal yang bermanfaat seperti ilmu misalnya. Nah, kalau ilmu nggak apa-apa. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la samara ba'da al-isya. Tidak ada samar. Samar itu kalau bahasa Jawanya itu meleat ya, tanpa ada manfaatnya setelah salat isya, illa kecuali li ahadir rajulain, salah satu dari dua orang, yaitu musalli karena dia salat dan karena dia musafir. Wa musafir, kalau zaman dahulu musafir naik onta, jadi ya nggak bisa tidur, goyang-goyang terus ya. Ya, antum pernah naik onta ya kan? Goyang-goyang terus begini, nggak bisa tidur ya. Kalau tidur tersesat nanti, ya kan? Karena ontanya kan harus disetir, gitu ya. Ya begitu pula zaman sekarang, kalau orang naik mobil malam hari, perjalanan lewat tol misalnya, ya nggak bisa tidur juga, ya, karena dia harus mengejar waktu. Apalagi dia seorang yang sopir, pekerjaannya sopir di malam hari. Baik. Fasamaru ba'da salat al-isya makruh. Maka tidak tidur ba'da salat isya itu makruh. Idza lam yakun fi amrin matlub. Jika tidak ada perkara yang dituntut, maksudnya tidak ada perkara yang bermanfaat buat dia. Ya, ini bahasa Malangnya gedabrus. Antum tahu gedabrus? Ya sudah itu. Meleaan itu gedabrus. Apalagi main kartu atau main karambol, nggak ada manfaatnya. Iya, nggak ada manfaatnya. Kecuali hal yang bermanfaat, misalnya talabul ilm, ya, mengkaji ilmu dari mulai pada isya sampai menjelang subuh. Loh, apa ada? Ada ya kan? Syekh Al-Albani sebagaimana diceritakan oleh Dr. Akram Al-Umari, yang sekarang beliau ada di Jawa. Insya Allah tanggal 25 ini ya ke Malang ngisi di Al-Irsyad Batu.
Beliau pernah bercerita, saya mendengar langsung dari beliau bahwa Syekh Al-Albani itu pernah 3 malam tidak tidur. Kenapa? Karena munakasyah itu debat ilmiah dengan para pemuda takfiri Khawarij. Masya Allah, 3 malam. Salah satu pesertanya dia, Dr. Akram. Gitu ya. Ya Pak, antum kuat membahas satu kitab dari pada Isya sampai menjelang subuh. Syekh Al-Albani sudah tua, kuat. Bahkan kata dokter itu, ketika beliau munakasyah dengan kami, diskusi dengan kami, beliau itu duduk santai, senden gitu, semalaman. Sedangkan yang muda-muda itu ada yang nggak kuat, selonjor begini, senden begini, ada yang tidur, ada yang ya baring-baring karena mereka kecapean mungkin ya. Syekh Al-Albani tidak. Masya Allah. Dan menurut beliau, cerita beliau, Syekh Al-Albani kebiasaannya sehari-hari itu di perpustakaan Dhahiriyah di ibu kota Yordania. Itu ada perpustakaan namanya Dhahiriyah. Itu beliau di situ 14 jam membaca buku itu, 14 jam. Beliau datang duluan, yakni sebelum pemegang kunci perpustakaan itu datang, dia sudah datang menunggu di depan pintu, dan dia yang terakhir pulang. Itulah Syekh Al-Albani. Nah, ini muridnya yang ngarang buku ini, muridnya. Baik. Kemudian jamaah sekalian, ya, jadi kecuali kalau ada urusan ilmu atau hal yang bermanfaat, baik urusan agama, ilmu agama atau ilmu dunia. Wal hikmatu min dzalik, hikmahnya adalah yakni melekan ba'da isya itu makruh kecuali hal yang bermanfaat. Ya, hikmahnya larangan melekan itu li'alla yakun sababan fi tarki qiyamil lail, supaya ini tidak menjadi sebab dia meninggalkan salat malam. Itu yang pertama. Qala Ibnu Khuzaimah, berkata Ibnu Khuzaimah, seorang ulama ahli hadis, wa yakhthuru bi bali anna karahatahu sallallahu alaihi wasallam al-ishtighal bis samar lianna dhalika yuthabbit an qiyamil lail. Ya, apa yang ada di dalam pikiranku, katanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak senang melekan ba'da isya itu karena itu bisa menghalangi apa? Qiyamul lail. Qiyam lail ini salat malam. Li'annahu idza ishtaghala awal al-lail bis-samar, sebab kalau dia bersibuk-sibuk gedabrus, ya, ngobrol ngalor ngidul yang tidak ada manfaatnya, thaqula alaihi an-naum akhir al-lail. Kalau dia di awal malam dia ya melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat di awal malam, maka berat baginya untuk bangun di akhir malam untuk sholat malam. Falam yastayqid, sehingga dia tidak bisa bangun. Wa in istayqadha lam yanshab lil qiyam. Kalau pun toh dia bisa bangun, dia tidak bisa semangat di dalam qiyamul lail. Kenapa? Ngantuk, kurang tidur. Jadi bangun salat subuh ngantuk ya. Antum kan pernah seperti itu? Ya, hampir semua kita pernah ngalami itu. Mungkin karena kita punya kesibukan awal malam, kita bangun, subuh bangun, tapi berat ya ikhwan. Ya. Nah, ini hikmah yang pertama. Yang kedua, khasyatun lil istighraq fil hadits, thumma yastaghriq fil naum. Nah, ini yang kedua. Yaitu kalau dia banyak gedabrus awal malam, apalagi sampai tengah malam, kemudian dia ketiduran, setelah itu fayakhruju waktu subuh, yani dia bablas tidurnya sampai subuh, atau tafutuhu jamaah fil masjid, atau dia kehilangan sholat berjamaah di
masjid, salat subuh berjamaah di masjid. Wa fi kilal amrayni khatarun 'azimun 'alaih. Yang demikian itu berbahaya buat dia. Bahaya yang besar buat dia. Lianna dzalika min khisal ahli nifaq. Perhatikan ya, kawan. Orang yang suka telat salat jamaah di masjid, apalagi salatnya di akhir waktu subuh, apalagi dia selalu telat dan sampai habis waktu salat subuh dan salatnya ba'da terbit matahari, itu merupakan ciri munafik, ciri orang munafik. Fal wajib ala kulli muslim an yuhafidha ala salat as-subuh fil jamaah. Dan wajib bagi setiap muslim untuk menjaga salat subuh berjamaah di masjid. Wa an yahdharul takhalluf anha, dan waspada jangan sampai dia suka telat. Wal wajib ala aimatil masajid an yansahul mutakhallifin, dan wajib bagi para imam masjid untuk memberikan nasihat kepada orang yang suka telat. Nah, ini ya kawan, salah satu tugas imam. Salah satu tugas imam rawatib adalah memberi nasihat kepada jamaah. Iya, bukan hanya nasihat-nasihat agar supaya rajin sholat berjamaah, tapi juga memberi nasihat tentang bahaya meninggalkan sholat jamaah sering. Wah, itu merupakan tanda munafik. Yudzakiruhum wa yuhadziruhum ghadaballah, dan mengingatkan mereka dan memperingatkan mereka tentang murka Allah wa iqabah. Ghadaballah wa iqabah, yakni murkanya Allah dan siksa Allah, hukuman dari Allah akibat sering meninggalkan salat subuh berjamaah. Apalagi enggak salat sama sekali. Ya Allah, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, qala fadilatul Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, sekarang dinukil perkataan Syekh bin Baz rahimahullah. La yajuzu lil muslim an yasara sahra. Tidak boleh seorang muslim melean semalaman suntuk. Yatarattabu alaihi dha'atuhu li salatil fajr fil jamaah. Yang itu bisa menyebabkan dia menyia-nyiakan salat subuh berjamaah, atau fi waktiha, atau salat subuh pada waktunya. Walau kana dzalika fi qiraatil Quran, walaupun melean itu karena dia baca Quran. Ya, meleannya ini semalaman makruh. Kalau itu kebiasaan dia setiap malam, selalu tiap malam baca Quran semalaman. Atau senantiasa setiap malam membaca buku ilmu semalaman suntuk. Iya, begitu ya kawan. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan dia apa? Salat subuhnya kebablasan. Mungkin dia di waktu sahur ngantuk, nggak tahan dia, akhirnya tidur kebablasan. Ini kebiasaan dilarang yang seperti itu. Kira-kira siapa yang tahu apa sebab? Baca Quran ini semalaman makruh. Kenapa ya kan? Barakallahu fiik. Karena baca Quran semalaman itu sunnah, sedangkan salat wajib hukumnya salat subuh hukumnya apa? Wajib. Jangan sampai kita mendahulukan, bersibuk-sibuk dengan amalan sunnah, tapi meninggalkan atau menyepelekan yang wajib. Ini fikih ya ikhwan. Karena apa? Karena Allah lebih mencintai amalan wajib daripada sunnah. Jadi kedudukan sunnah itu setelah apa? Setelah wajib, dalam keutamaan. Contoh misalnya begini, antum sedang baca Quran di rumah, terus janjian sama tamu bahwa jam ba'da dhuhur tamu akan datang. Kebiasaan antum ba'da dhuhur baca Quran, misalnya murajaah, mengulang hafalan Al-Quran.
Tamu datang ba'da duhur. Antum sibuk baca Quran. Membiarkan dia duduk. Antum terus baca Quran sampai sejam. Tamunya lolak-lolok di situ. Apakah itu lebih afdal daripada memuliakan tamu? Mana yang lebih utama? Didahulukan. Ketika tamu datang, memuliakan tamu atau baca Quran? Memuliakan tamu. Nah, ini fikih ya, bahwa kita harus melakukan amalan yang paling afdal fi kulli waqtin. Kita memilih amalan yang paling afdal di setiap waktu. Amalan soleh itu banyak sekali, tapi ada yang prioritas, ada yang diprioritaskan. Ini ya kawan. Kalau sesekali nggak apa-apa, atau karena memang dia kerjanya shift malam, sudah. Kalau itu ya wis diatur aja sholat subuhnya, jangan sampai telat. Ada orang kerjanya shift malam ya, jadi nggak tidur semalaman. Saya tanya kepada mereka, itu tidak ngantuk? Tidak ngantuk memang sampai subuh. Ngantuknya kapan? Ngantuknya nanti kalau sudah selesai kerja, pulang, nah apa itu baru ngantuk dia. Tidur sampai menjelang duhur. Kebiasaan dia seperti itu memang. Nah, kalau itu ya gimana lagi, pekerjaannya begitu ya. Wajib dia cari maisha, cari nafkah. Kaifa idza kana sahru 'ala at-tilfaz. Nah ini ya, kalau orang baca Quran semalam suntuk, kemudian gara-gara itu dia ketinggalan salat subuh berjamaah di masjid, itu aja makruh lah, apalagi semalaman nonton TV, kata Syekh bin Baz. Misalnya nonton bola ya, semalaman ya, nobar, apalagi itu nonton bareng. Ini setelah itu habis nonton bareng pulang jam 3, ngantuk, tidur dia 14 sudah, bangun jam berapa? Jam 7. Nah ini makruh, haram bahkan ini, karena dia meninggalkan salat subuh. Aula ibal warak, apalagi main kartu, au ma asbah dzalik, atau yang semisal dengan itu, main karambol atau permainan yang lain. Wa bihadzal amal nah ini dia. Maka orang seperti ini nonton TV semalaman, main kartu semalaman, main catur semalaman, ya, main karambol semalaman, atau yang semisal dengan itu, ini dosa. Mustahiq li uqubatillah subhanahu, dia berhak mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu. Kama anna mustahiq lil uqubah min wulatil amr. Ini kalau menurut syariat Islam, orang yang kebiasaannya main-main semalaman ya, menyia-nyiakan waktu, apalagi sampai enggak sholat subuh, itu dihukum oleh penguasa bima yurdi'u, yang bisa menghentikan kebiasaan buruk dia. Ini fikih ya kawan. Ya minimal orang tuanya lah, orang tua bertanggung jawab dengan anaknya. Perhatikan anaknya, apa yang dilakukan semalaman itu. Tsalitsan, yang ketiga hikmahnya, waqala ba'du ahli al-ilm, berkata sebagian ulama, innama naha 'anil samari ba'da al-isya' al-akhirah li'anna musalli al-isya' al-akhirah qad kaffarat anhu dhunubuhu li salatihi. فنهى أن يصبر في الحديث مع الناس خوفا أن يكون له في كلامه ما يدنس نفسه بالذنب بعد طهارة لينام بطهارته. Masya Allah. Ini dinukil dari kitab Ta'zim Qadri Salat. Ya, artinya sebagian ulama mengatakan syariat melarang mele'an ba'da isya
al-akhirah. Ba'da al-isya al-akhirah itu setelah jam 12. Gedabrus, melean setelah jam 12 malam. Maksudnya apa? Jadi begini ya kawan. Jadi sholat isya itu memang waktunya itu dari mulai antum tahu lah ya, mulai azan isya itu sampai menjelang tengah malam. Itulah batasan waktu isya. Jadi bukan sampai menjelang subuh. Jadi menurut pendapat yang rajih, bagi yang bukan yang memiliki uzur, maka dari mulai jam 12 malam, tengah malam sampai menjelang subuh itu bukan waktu isya. Itu namanya waktu mutlak. Ya, artinya kalau orang sengaja sholat isya jam 1 malam, dia telah sholat isya di luar waktunya. Jadi yang dimaksud dengan isya al-akhirah, isya terakhir, itu menjelang tengah malam. Itu memang waktu yang afdal apabila dikerjakan berjamaah. Tapi umumnya orang di Indonesia ini ba'da isya paling jeda 10 menit ya kan, 15 menit paling komatis. Maka kita ya sholatnya di awal malam, sholat isya. Yang penting berjamaah. Jangan menganggap karena waktunya afdal itu menjelang akhir malam, maka dia sholat sendiri di rumah. Nah ini enggak afdal. Afdalnya itu sholat isya di akhir malam itu berjamaah di masjid. Begitu ya ikhwan. Nah itu terjadi di zaman Nabi SAW. Jadi Nabi kadang-kadang melihat kondisi jamaah sahabat. Apabila mereka qaddamu ini duluan datang di awal waktu, maka Nabi SAW mendahulukan isya di awal waktu. Tapi apabila melihat para sahabat tidak datang di awal waktu, maka Nabi akhara, yakni Nabi menunda salat isya sampai menjelang pertengahan malam. Jelas ya jemaah? Apabila seseorang sudah menegakkan salat isya di menjelang pertengahan malam, maka jangan lagi gedabrus, melean, ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat setelah itu. Jadi sekitar jam 12 ke atas. Ya, ini sebaiknya dia tidur. Lianna musallil isya al-akhirah, sebab kata penulis di sini, orang yang salat isya menjelang pertengahan malam itu dia sudah diampuni dosanya. Wallahi haq ya, wallahi haq. Saya ada baca di kitab Sahih Targhib tentang bab keutamaan wudu. Ya, banyak sahabat yang meriwayatkan itu. Bahkan ada seorang sahabat yang memberitakan bahwa dia mendengar dari Rasulullah tentang keutamaan wudu dan sholat sampai 7 kali. 7 kali Nabi menyampaikan itu. Kadang langsung kepada dia berdua, kadang di depan orang banyak, bahwa orang yang wudu berguguran semua dosa-dosanya, dari tangannya, dari kukunya ini, dari mulutnya, dari matanya, dari wajahnya, jenggotnya, berguguran dosa-dosa, dari rambutnya juga, telinganya, kemudian kakinya. Ketika dia sholat, apalagi sholat itu, ya, baik sholat sunnah, wudu, atau sholat tahiyatul masjid, atau sholat wajib, maka ketika dia selesai sholat itu, maka dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh umminya. Jadi ini coba diingat ini. Jadi kita ini tadi barusan sholat subuh, harapan kita kepada Allah, kita diampuni semua dosa kita oleh Allah, dan amal kita diterima oleh Allah. Itu ya ikhwan, sahih. Nah ketika seorang sudah sholat isya di menjelang akhir malam itu, dia sudah diampuni dosanya. Jika dia melean dan gedabrus bersama manusia dengan pembicaraan yang tidak bermanfaat, dikhawatirkan dari ucapan itu mengotori dirinya sendiri dengan dosa lagi,
setelah dia bersih dari dosa, dan agar dia tidur dalam keadaan bersih dari dosa. Sebab, nah ini tambahan catatan dari saya, apabila seorang tidur dalam keadaan bersih dari dosa terus mati, misalnya karena waktunya mati, absyir, kabar gembira, husnul khatimah. Ya, karena amalan terakhirnya apa? Salat Isya. Gitu ya, kawan. Maka di sini perhatikan ya jemaah, bahwa hirs as-salaf as-salih, bahwa semangat salafus salih, mereka itu menggapai husnul khatimah, ya, dengan berusaha melakukan amalan saleh di akhir hayatnya. Di antaranya apa? Misalnya wudu sebelum tidur, sehingga wudu tidur dalam keadaan sudah wudu, punya wudu. Nah, orang berwudu diampuni dosanya. Kemudian kalau Sufyan bin Uyainah rahimahullah, Sufyan bin Uyainah ini ya ikhwan, ulama ahli hadis, ya syuyukh ahli hadis, gurunya para guru ahli hadis di Mekah. Kalau di Madinah kan Imam Malik bin Anas. Kalau di Mekah Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur 7 tahun ya, kelas 1 SD. Dia udah hafal Quran itu. Udah hafal Quran dia. Kemudian dia belajar hadis, duduk di Masjidil Haram dengan Syekhin Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i umur 9 tahun sudah hafal kitab Muwatta Malik. Kitab Muwatta itu sakmini lho tebelnya. Ini 2 jilid sakmini. Hafal Imam Syafi'i. Hafalannya mutqin. Ketika dia dites sama Imam Malik di Madinah, hafalannya itu langsung dijadikan sebagai muqri. Muqri itu orang yang membacakan kitab tapi hafalan di depannya Imam Malik, di hadapan murid-muridnya yang senior. Umur 9 tahun. Kelas berapa itu ya, akhi? Kelas 3 SD kalau di zaman sekarang. Ya, luar biasa para ulama dahulu ya. Kemudian kata Sufyan bin Uyainah, takallamtu bi syai' ba'da al-isya al-akhir fa qultu ma yanbaghi li an anamu ala hadha. Wa qumtu fatawadda'tu wa sallaytu rak'atayn astaghfartu wa ma qultu hadha li uzaki nafsi walakin liyu'mala bih aw liya'mala bi ba'dukum. Masyaallah. Kalimat yang penuh dengan hikmah, singkat padat. Perkataan Sufyan bin Uyainah disebutkan dalam tadi kitab Ta'dhim Qadri Salat karya Imam Al-Marwazi. Kata Sufyan bin Uyainah, aku pernah berbicara sesuatu setelah salat Isya akhir malam. Bukan akhir malam. Akhir daripada tengah malam. Jadi salat Isya di akhir, maksudnya di tengah, menjelang tengah malam. Selesai salat Isya, aku berbicara dengan yang lainnya. Maka aku berkata, dia bilang, tidak pantas bagiku untuk tidur setelah ini. Maksudnya tidur setelah aku berbicara ini. Maka aku berdiri, kemudian aku wudu, kemudian aku salat 2 rakaat, salat wudu 2 rakaat. Kemudian aku minta ampun sama Allah, dan aku mengatakan ini bukan untuk aku mensucikan diriku, tapi agar kalian mengamalkan.
Coba lihat ya kawan. Di sini menunjukkan bahwa beliau seorang yang mukhlis, ikhlas. Ketika menyampaikan ini, menceritakan kondisi dirinya, ya seperti itu, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, bukan untuk dipuji orang, ya, bukan untuk disanjung sama orang, tapi agar diteladani, agar diikuti. Beginilah apa namanya, seharusnya seorang kalau ingin tidur, usahakan jangan tidur kecuali dalam keadaan diampuni oleh Allah dengan sholat, apakah wajib atau sunnah. Jadi bagaimana kalau orang kebiasaannya tidur ba'da isya? Ya kan dia sudah sholat ba'diyah, setelah isya kan sholat ba'diyah isya, maka usahakan tidur setelah itu sehingga mudah baginya bangun akhir malam, sepertiga malam. Wa qala al-Qasim bin Abi Ayyub kana Sa'id bin Jubair yusalli ba'da al-isya al-akhirah 4 raka'at fa ukallimuhu wa ana ma'ahu fil bait fama yuraji'uni al-kalam. Kata Al-Qasim bin Abi Ayyub, seorang tabi'i, ya, bahwa Sa'id bin Jubair pernah sholat. Iya. Setelah isya yang akhir, maksudnya menjelang tengah malam, sholat isya. Setelah itu beliau sholat 4 rakaat. Nah, di sini menunjukkan ya jamaah bahwa sholat isya ba'da isya itu boleh 4 rakaat. Minimal 2 rakaat. Sholat ba'diyah rawatib, salat sunnah rawatib pada isya itu 2 rakaat minimal, boleh 4 rakaat. Apa fadilahnya? Siapa yang tahu? 4 rakaat pada isya, apa fadilahnya? Siapa yang tahu? Pahalanya lebih banyak daripada Lailatul Qadri. 4 rakaat ba'da isya fa ukallimuhu, maka kata Al-Qasim, aku berbicara dengan Sa'id habis salat sunnah itu 4 rakaat, ana ma'ahu fil bait, nah, saya bersama beliau di rumah, fama yuraji'unil kalam, maka beliau tidak menjawab ucapanku, menengah beliau, dicuekin, ya, masya Allah. Itulah ya kawan, tabi'i. Sa'id bin Jubair tabi'i, muridnya sahabat. Wa an Khaythamah qala rahimahullah, kanu yuhibbuna idza awtara ar-rajul an yanam. Dahulu para salaf apabila sudah salat witir maka mereka tidur. Ini witir apa namanya, di awal malam, ini ba'da isya, habis salat ba'diyah, kemudian salat witir, maka tidur sudah. Udah habis waktunya ya kawan. Barangkali ada yang mau bertanya, karena ini sebentar ini habis ini bab baru, judulnya tasbih dan berdoa berjamaah dan mengganggu orang sholat. Masya Allah, ini buku luar biasa, bagus ya. Kita tidak mendapati ada pembahasan tentang khusus masalah kesalahan sholat ini, kesalahan orang yang sholat di satu buku, kecuali buku ini ya. Iya, afdolnya begitu, kecuali kalau dia punya kewajiban yang lain, misalnya apa itu,
membahas tentang ilmu yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan, dan itu kadang-kadang, tidak selalu. Iya, atau ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan karena memang dia kerjanya malam, ya sudah. Nah, itu. Yang penting jangan sampai telat subuhnya. Bagi yang tidak punya kewajiban ba'da witir, sebaiknya tidur. Ada lagi ya ikhwani? Ya? Katakan witir atau 4 rakaat, aktornya dilakukan di masjid ataukah di rumah karena sholat sunnah. Afdhalus salati fil bait illa al-maktubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seutama-utama salat itu di rumah kecuali salat wajib di masjid. Witir di rumah, kecuali kalau kita dalam kondisi mepet waktunya karena kita misalnya sedang di Masjidil Haram, ya, perjalanan jauh ya ikhwan, menuju apartemennya atau hotelnya, ya wis salat witir di Masjidil Haram, ini akan dikalikan 100.000, atau di Masjid Nabawi. Jadi kalau misalnya antum di Malang, tinggal di Malang, dan tidak ada kegiatan setelah salat isya, ya sudah di rumah aja salat witir. Begitu pula salat ba'diyah. Tapi bolehkah dikerjakan di masjid? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Iya. Yang dimaksud Isya itu, kalau kita kan kebiasaan Isya di awal waktu, itu waktunya masih panjang. Iya. Kalau di zaman Nabi kan mungkin tengah malam. Ini kita Apa? sebaiknya mengaji di mana? Jamaah tabligh. Kalau Nabi kan bisa Oh, Nabi. salat Isya di akhir malam. Bukan akhir malam, di akhir menjelang pertengahan malam. Pertengahan malam. Kalau kita kan istilahnya habis Isya itu terasa masih sore gitu. Gimana itu? Ya ini menurut petunjuk keterangan ini semua, sunnahnya afdalnya tidur habis salat sunnah. Itu pada isya. Sehingga bisa bangun tengah malam atau sepertiga malam untuk sholat dan berdoa dan baca Quran. Tadi malam saya baca, kita kaji tafsir surat Al-Munafiqun di Al-Mu'minun. Kata Ibnu Katsir, ciri orang munafik itu pakai hadis Nabi, khusyubun bil lail. Khusyubun bil lail itu kalau malam hari tidur aja, tidak bangun-bangun, tidak sholat malam. Itu cirinya orang munafik. Ya, bagaimana kita ini? Ya, apakah kita kayak orang munafik? Na'udzubillahi min dzalik. Usahakanlah ya kawan, kalau nggak bisa witir akhir malam, usahakan witir sebelum tidur. 1 rakaat witir atau 3 rakaat. Kita kalau pengalaman itu kalau habis bisa tidur, sisa yang waktu sekarang itu kadang-kadang bangun belum jam 12 sudah bangun. Akhirnya gak bisa turu mana? Kenapa? Gak bisa turu mana? Ya Sekarang ngantuk. bisa tidur Pak. Nah sudah tidur lagi. Saya pikir ada sebagian orang nih, ada sebagian orang kalau sudah umurnya di atas 50, 60, kalau dia tidur pada isya terus bangun jam 12, gak bisa turu mana? Banyak yang cerita sama saya sampai subuh gak bisa turu wis.
Ya sholat, saya bilang Pak, sholat Pak. Ya kan dari jam 12 sampai subuh Ustaz. Badan lemes katanya, tapi gak ngantuk, mata ini gak ngantuk, lemes badan. Saya bilang coba olahraga, jalan kalau pagi atau siang jam 9, jalan, kena terik matahari sehingga berkeringat. Ini kakek-kakek biasanya tak suruh jalan gitu 1 jam lah ya. Nah, nanti insya Allah nanti malam itu fresh gitu. Waktunya tidur ya tidur, waktunya apa namanya bangun ya bangun gitu. Seger gitu badan. Akhirnya dia laksanakan itu. Jadi jam 9 sampai jam 10 itu jalan ya kok, kakek-kakek itu sehat ya, alhamdulillah. Jadi yang umurnya di atas 50 usahakan ada waktu untuk jalan ya, jalan kena terik matahari, jalan kaki. Terserah tuh mau jam 7 atau jam 8 atau 9, pokoknya jalan ya. Karena kalau nggak seperti itu dia akan sering bangun tiba-tiba bangun jam 12 malam, jam 1. Setelah itu hilang ngantuknya, nggak ngantuk lagi dah. Terapinya tadi itu, usahakan jalan di terik matahari. Ya, cukup ya. Kalau Pak Ben, masya Allah, itu bukan hanya jalan, lari dia, ya. Masya Allah, umurnya udah 70 berapa? Masya Allah, perlu ditiru beliau. Barakallahu fina fikum. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka bi syarri asma'ikal husna wa sifatikal ula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa al-afafa wal ghina wal 'afwa wal 'afiya fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.